ngakunya turunan Nabi tapi nggak bisa baca Quran. Ngakunya turunan Nabi, baca bahasa Arabnya dari kiri ke kanan. Hari ini banyak orang yang ngaku keturunan Nabi tapi akhlaknya jauh dari akhlak Nabi, betul? Pas diteliti nasabnya melenceng, bukan keturunan Nabi. Nasabnya terputus, tidak nyambung ke Kanjeng Nabi. Orang alim, santri, kiai yang tidak mempunyai keturunan Nabi tetapi dia pinter, maka dia mengalahkan 60 derajat keturunan Nabi tapi goblok. Malu-maluin Kanjeng, ngakunya turunan Nabi tapi nggak bisa baca Quran. Ngakunya turunan Nabi, baca bahasa Arabnya dari kiri ke kanan. Nggak bisa baca bahasa Arab, baca kitab dari kiri ke kanan. Hari ini banyak orang yang ngaku keturunan Nabi tapi akhlaknya jauh dari akhlak Nabi, betul? Banyak orang yang ngaku keturunan Nabi tetapi la yandurunal ummata binadaril rahmah, tidak memandang umat binadarir rahmah dengan pandangan kasih sayang. Dia memandang umat bukan sebagai ladang beramal untuk membimbing menuju Allah, tetapi dia melihatnya sebagai ladang bisnis untuk mengeruk keuntungan pribadi untuk diri mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Pas diteliti nasabnya melenceng, bukan keturunan Nabi. Nasabnya terputus, tidak nyambung ke Kanjeng Nabi. Secara ilmu nasab, secara ilmu sejarah, secara tes DNA, ternyata bukan keturunan Nabi. Orang-orang yang hari ini paling getol mengaku keturunan Nabi di Indonesia dari klan Ba'alwi, ternyata saya teliti nasabnya sama sekali tidak tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu ibu, dalam Islam itu ajaran Islam yang hakiki, ajaran Islam yang murni, kemuliaan tidak dilihat dari siapa keturunannya, dari mana asal suku bangsanya, tidak. Kemuliaan yang dihitung oleh agama Islam adalah berdasarkan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian bukanlah dia yang keturunan raja, bukan dia yang keturunan nabi, bukan dia yang banyak duitnya, tetapi atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling lama sujudnya kalau dia salat, orang yang paling khusyuk, orang yang paling ikhlas hatinya ketika dia beribadah kepada Allah. Ada fakir miskin hatinya terenyuh, punya duit dia 50.000, dia kasih fakir miskin 25.000, yang 25.000 untuk anak dan istrinya. Dia lihat janda tua, kasihan lihat janda tua punya duit, dia itu 2 juta, kasih itu 100.000 untuk janda tua. Ada janda muda lewat, dia punya duit 2 juta, dia terenyuh hatinya, dia berikan semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. 2 juta ini kasihin nama janda muda, sampai rumah dimarahin sama istrinya. Yai Suparman sama sekjennya tuh, Masya Allah, hati-hati nih, hati-hati ya Allah. Giliran janda tua 100.000 masihnya, janda muda 2 juta dikasihin semua. Bu, mau punya suami begitu? Mau kagak? Itu dermawan, suami yang dermawan. Mau nggak? Banyak hari ini orang-orang yang pergi umroh tiap 3 bulan sekali, betul?
tapi tetangganya tidak makan, dia tidaklah peduli sama sekali. Dia tiap hari makan kenyang, tapi tetangganya tidak makan, dia tidak tahu. Dia pelesiran setiap liburan anak sekolah ke Bali, ke Lombok, tetapi dia tidak pernah untuk menyisakan sedikit saja harta bendanya untuk tetangga-tetangganya yang tidak kebeli gas untuk memasak. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah bagaimana kita bisa hidup bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan hanya bersyukur dengan memanfaatkan nikmat itu untuk kita dan keluarga kita, namun kita lihat samping kanan dan samping kiri kita. Apakah ada tetangga kita yang gentengnya bocor namun dia tidak punya anak laki-laki? Dia hanya janda tua yang untuk ngebenerin genteng aja dia nggak bisa. Pernahkah kita tanya apa yang dia rasakan? Kita bisa manggil tukang, kita kasih 50.000, benerin tuh gentengnya janda tua. Inilah ibu-ibu, kadang-kadang ada janda tua atau orang miskin, dia masih muda tapi miskin, dia tidak berdaya karena dia bodoh, dia tidak mempunyai akses untuk bekerja. Rumahnya roboh karena angin, hujan besar. Pernahkah kita hatinya terenyuh? Uang yang kita tabung untuk umroh ini kemudian kita berikan untuk membangun rumah tetangga kita. Inilah yang harus diajarkan kepada anak-anak kita, tenggang rasa dan kepedulian pada sesama. Karena kita hidup ini ibu-ibu tidak selamanya, betul? Bu, sakabe wong bakal mati, bener? Sakabe wong bakal mati, Bu. Yang namanya mati itu tidak mengenal umur, ibu. Kadang-kadang yang tua mati, alhamdulillah. Alhamdulillah, innalillah. Kadang-kadang yang muda juga bisa mati, yang tua masih hidup sampai 115 tahun. Saya punya nenek itu 115 tahun, masih pakai tongkat, bisa jalan kemana-mana. Tapi kadang-kadang ada anak yang baru berumur 18 tahun dia meninggal dunia. Jadi yang namanya mati tidak mengenal umur. Yang sakit lama nggak mati-mati. Yang kemarin masih ngobrol sama kita, kadang-kadang innalillahi di WA. Nomor WA-nya masih ada, dia yang ngirim. Innalillahi wa inna rajiun. Ya, kata saya dia yang ngirim. Ternyata yang ngirim istrinya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, suami saya telah meninggal dunia. Itu saya biasanya kalau sudah ada innalillahi, teman saya itu saya hapus itu nomor WA-nya. Takut dia SMS lagi, saya takut. Ada kiai kena corona, syahid kena corona kemarin. Nomornya dipakai sama anaknya. Gambarnya masih gambarnya kiai itu. Itu SMS malam-malam. Saya nggak berani buka. Ya Allah, kata saya, ini kiai udah mati bisa SMS. Makanya hati-hati tuh bapak-bapak, jangan suka kita ngeplot sesuatu di FB ya, terutama ibu-ibu nih ya. Marah-marah sama suami ditaruh di FB, dasar suami geblek. Itu kalau misalnya kita hapus pun itu masih ada di provider YouTube itu, di provider Facebook itu, atau sudah di screenshot sama teman kita, sama orang lain, itu tidak akan pernah hilang. Apa yang pernah kita tulis di media sosial tidak akan pernah hilang. Bu, punya anak cewek cantik, jangan sampai dibiarkan dia main-main dengan foto dia. Dia nyengir-nyengir sendiri, kemudian dia taruh di Facebook. Itu walaupun sudah dihapus sama kita, itu fotonya akan tersebar dan bisa dilihat oleh orang seluruh dunia.
di-share-share sama orang lain. Makanya akhlak dan kesopanan, ilmu harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Kalaulah burung bisa dia terbang dengan dua sayapnya, maka anak kita bisa dia hidup sukses di masa depan karena dua hal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah akhlak. Kalau dia punya ilmu tapi dia tidak punya akhlak, dia punya ilmu tapi akhlaknya jelek banget, maka dia tidak akan bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi umat. Sebaliknya, orang yang akhlaknya baik banget tapi goblok, ini bisa menyesatkan umat. Kenapa? Karena umat nanti akan tersesat, disangka dia waliullah. Ternyata dia hanya orang yang pura-pura alim. Ternyata dia adalah orang yang menyesatkan umat. Akhlaknya baik, sholat kagak. Ketika dia tidak sholat, orang menyangkanya dia sholatnya di Mekah. Sholat Jumat kagak ada. Wih, katanya ini kenapa dia tidak sholat Jumat? Dia sholatnya di Mekah. Sholat di Mekah mah bu, kalau di sini Jumat, di Mekah baru jam 8 pagi. Masa iya dia sholat Jumat jam 8 pagi di Mekah? Tidak ada. Tetapi kenapa banyak di negeri kita orang-orang yang percaya orang bodoh sebagai wali? Kadang-kadang orang-orang gila dianggap wali. Kiai di kampung, Kiai Muhyiddin gak dihormatin, tapi ada orang gila disangka wali. Orang di YouTube disangka wali, kemana-mana ya orang gila disangka wali. Dia ngecek mobil orang segala macam, katanya wali. Lah itu bukan wali, memang orang gila. Hormati ulama, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Hormati para ulama karena ulama di sisi Allah dia mulia. Jangan menghormati orang yang zahirnya dia tidak menampakkan syariah. Wih, takut dia itu wali Allah, biasa saja. Jangan hina, tetapi jangan muliakan orang yang zahirnya tidak bersendikan syariah.